Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Selamat datang kembali di channel Dapur Keluarga Kumara. Kali ini saya membuat cemilan, ide jualannya super enak, mantul, dan mantap. Cara bikinnya pun sangat mudah ya teman-teman. Isiannya enak, apalagi di luarnya tuh lembut seperti donat. Yuk langsung saja kita simak. Yang pertama udah aku siapkan wajan, dan ini langsung saja aku kasih minyak gorengnya secukupnya untuk menumis. Tambahkan 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah yang sudah ditumbuk halus. Kemudian tambahkan 4 buah cabai rawit, boleh diganti dengan cabai keriting ya teman-teman. Lalu tambahkan daun bawang secukupnya, ini aku pakai 2 batang saja. Untuk menambah daun bawangnya boleh di akhir ya teman-teman. Ini aku tambahkan di awal saja. Kemudian masukkan 250 gram bakso sapi yang sudah dicincang atau dipotong kecil-kecil. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam halus atau sesuai selera masing-masing. Kemudian tambahkan lada bubuknya sekitar 1/4 sendok teh. Tambahkan penyedap rasa secukupnya. Aku pakai setengah sendok teh ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk supaya tercampur merata. Lalu jangan lupa tambahkan untuk gula pasirnya sekitar 1 sendok teh. Ini aku pakai gula pasir yang sudah dilembutkan atau dihaluskan ya teman-teman. Kebetulan yang kasar sudah habis. Aku pakai seadanya saja. Dan ini tidak perlu ditambahkan air ya teman-teman. Ya, untuk apinya ini aku menggunakan api kecil ya teman-teman. Masak sampai benar-benar matang atau sampai benar-benar tanak. Jika sudah matang, langkah berikutnya siapkan 250 gram tepung terigu dan dimasukkan ke dalam wadah yang cukup besar. Kemudian tambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh, kemudian aduk-aduk supaya tercampur merata. Tambahkan gula pasir halus sebanyak 35 gram. Lalu kemudian tambahkan 1 butir telur ukuran sedang. Lalu tambahkan sekitar 90-100 ml susu cair. Lalu selanjutnya aduk-aduk atau boleh juga menggunakan tangan supaya cepat kalis. Agar lebih mudah, ini aku uleni saja menggunakan tangan ya teman-teman. Lalu kemudian tambahkan sekitar 25 gram margarin atau boleh juga menggunakan mentega ya teman-teman. Tak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi semua teman-teman yang sudah subscribe channel Dapur Keluarga Kumara. Yang belum, yuk langsung saja tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Jangan lupa ya like, komen, dan share. Terima kasih. Ambil sedikit adonan, kemudian pipihkan dan bentangkan seperti ini. Jika masih mudah sobek, tandanya belum elastis dan ini belum kalis ya teman-teman. Langsung saja aku adoni kembali sampai benar-benar kalis. Agar lebih mudah dan cepat kalis, teman-teman bisa menggunakan mixer ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini tandanya menurut aku udah kalis. Ini langsung saja aku siapkan alas, langsung saja ini sedikit dibanting-banting seperti ini. Kemudian selanjutnya potong-potong adonan menjadi beberapa bagian. Dan ini untuk potongannya ukurannya tidak aku timbang ya teman-teman. Untuk ukurannya sesuai selera masing-masing saja. Kurang lebih bisa menjadi sekitar 20-25 biji ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ambil adonan, kemudian bulatkan ya teman-teman. Caranya seperti ini. Letakkan ke dalam wadah. Lalu kemudian jangan lupa ditutup dengan kain yang bersih atau serbet yang bersih ya teman-teman, supaya adonannya tidak mudah kering.
Lakukan seperti hal yang sama sampai selesai. Jika semua sudah selesai dibulatkan, ambil satu adonan yang sudah dibulatkan, urutan dari yang pertama tadi ya teman-teman, kemudian pipihkan memanjang seperti ini menggunakan rolling pin. Kemudian beri isian menggunakan bakso sapi yang sudah dimasak tadi, letakkan di bagian tengah, kemudian tutup di bagian sisi sebelah kanan atau sebelah kirinya terlebih dahulu. Lalu kemudian tutup di bagian sebelah sisi lainnya, dan jangan lupa untuk salah satu ujungnya kita tekan seperti ini. Lalu kemudian satukan di bagian ujung-ujungnya ya teman-teman, dan pastikan benar-benar rekat atau tidak ada yang ngebuka atau benar-benar tertutup rapat. Kemudian letakkan ke dalam wadah, jangan lupa diberi taburan tepung terigu supaya tidak lengket ya teman-teman. Ambil satu adonan kembali yang sudah dibulatkan tadi, lalu gilas atau pipihkan memanjang. Caranya seperti ini, perhatikan di video ini. Sama seperti tadi, beri isian ya teman-teman, lalu tutup di bagian sisi kanannya atau kirinya, dan kemudian tutup kembali di sisi lainnya, gilas di bagian ujungnya, lalu satukan atau rekatkan. Nah, caranya perhatikan di video ya teman-teman. Lakukan seperti hal yang sama sampai selesai. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman, membentuk seperti ring. Sudah dibentuk seperti ring, ini nanti kita diamkan kurang lebih sekitar 10 menit ya teman-teman. Jangan lupa ditutup dengan kain bersih atau serbet yang bersih ya teman-teman. Nah, ini dia adonannya, kurang lebih setelah aku diamkan selama 10 menit. Langkah berikutnya, siapkan 1 butir putih telur atau secukupnya. Kemudian siapkan tepung panir atau tepung roti ya teman-teman. Celupkan adonan ke dalam putih telur, kemudian baluri dengan tepung panir atau tepung roti. Jangan lupa sedikit ditekan supaya hasilnya benar-benar menempel. Masukkan kembali adonannya ke dalam putih telur. Lalu kemudian masukkan ke dalam tepung panir atau tepung roti. Jangan lupa sedikit ditekan supaya benar-benar lengket. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini dia hasilnya setelah dibaluri dengan tepung roti. Kemudian langkah berikutnya, siapkan minyak goreng yang sudah dipanaskan. Kemudian masukkan atau goreng menggunakan api kecil ya teman-teman. Jangan lupa sambil dibalik supaya hasil matangnya ini secara merata. Jika sudah kuning kecoklatan atau golden brown seperti ini, tandanya sudah matang. Ini langsung saja aku angkat, kemudian aku tiriskan. Lanjut, goreng sisa adonan sampai benar-benar selesai ya teman-teman. Ini tuh hasilnya mengembang. Jadi ini seperti donat ya teman-teman, tapi bukan donat. Rasanya tuh enak banget. Pokoknya wajib coba ya teman-teman. Cocok banget buat cemilan bersama keluarga tercinta maupun ide jualan. Mencoba semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Selamat datang kembali di channel Dapur Keluarga Kumara. Kali ini saya membuat olahan pisang yang lagi viral dan hit. Dan ini tentunya tuh enak banget, mantap, cocok banget buat ide jualan maupun cemilan bersama keluarga tercinta.
Ini adalah olahan pisang kembung yang lagi viral ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya sangat ekonomis dan mudah didapat. Yuk langsung saja kita simak bahannya apa saja dan bagaimana cara membuatnya. Pertama-tama udah aku siapkan wadahnya dan ini langsung saja aku masukkan 13 sendok makan munjung tepung terigu protein sedang. Dan ini langsung saja aku tambahkan 4 sendok makan munjung tepung beras. Kemudian tambahkan tepung maizena sebanyak 2 sendok makan munjung atau tepung jagung ya teman-teman. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan munjung. Kemudian selanjutnya tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Lalu kemudian aduk-aduk supaya semua bahan-bahannya tercampur merata ya teman-teman. Pastikan semua bahannya sudah tercampur merata. Jika sudah, langsung saja aku siapkan sebanyak 240 ml air. Dan untuk penambahannya secara bertahap sedikit demi sedikit ya teman-teman, sambil melihat konsistensi dari adonannya. Tambahkan kembali airnya sambil diaduk-aduk. Dan jangan lupa pastikan untuk adonannya tidak ada tepung yang menggerindil ya teman-teman. Pastikan semua tepungnya tercampur merata dengan airnya. Tidak ada lagi tepung-tepung yang menggerindil. Tidak lupa aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi semua teman-teman yang sudah subscribe channel Dapur Keluarga Kumara. Yang belum subscribe yuk langsung saja tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan untuk tekstur adonannya ini tidak terlalu encer maupun tidak terlalu kental ya teman-teman. Selanjutnya, jika adonan dirasa sudah pas atau sudah cukup, langkah berikutnya tutup adonan menggunakan plastik. Pastikan benar-benar rapat ya teman-teman. Kemudian diamkan selama kurang lebih sampai 30 menit. Kemudian langkah berikutnya siapkan pisang. Dan ini aku pakai 2 buah pisang tanduk terlebih dahulu. Untuk pisangnya atau jenis pisangnya bebas terserah teman-teman saja. Ini kebetulan di rumah aku adanya pisang tanduk, jadi aku pakainya pisang tanduk saja. Kemudian potong kira-kira kurang lebih ukurannya seperti ini ya teman-teman. Jika nanti dirasa adonannya masih sisa, boleh ditambahkan dengan pisangnya kembali ya teman-teman. Ini aku pakai 2 buah pisang terlebih dahulu. Jika nanti kurang aku tambahkan saja. Dan ini dia adonannya setelah aku istirahatkan atau aku diamkan selama kurang lebih sampai 30 menit ya teman-teman. Kemudian langkah berikutnya, tambahkan sedikit garam atau sesuai selera. Ini aku pakai setengah sendok teh saja. Kemudian tambahkan sedikit soda kue, kurang lebih 1/4 sampai setengah sendok teh ya teman-teman. Kemudian tambahkan vanili bubuk secukupnya. Lalu tambahkan 1,5 sendok makan minyak goreng. Kemudian aduk-aduk, pastikan semua bahannya tercampur secara merata. Kemudian langkah berikutnya, masukkan pisang yang sudah dipotong-potong tadi ke dalam adonan. Dan ini aku masukkan 1/4-nya dulu ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk semua supaya potongan-potongan pisangnya ini terbaluri oleh adonan secara merata. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman.
Jika sudah, langkah berikutnya, siapkan minyak goreng yang sudah dipanaskan, gunakan api sedang. Kemudian masukkan pisangnya yang sudah dibaluri dengan adonan, dan untuk memasukkannya pastikan tidak lengket atau tidak gandeng ya teman-teman. Dipisah satu persatu, kemudian masukkan ke dalam minyak goreng. Jangan lupa untuk yang sudah coklat atau kuning keemasan dibalik ya teman-teman, supaya matangnya secara merata. Goreng sampai benar-benar matang. Dan ini dia sudah kuning kecoklatan atau golden brown. Langkah berikutnya aku angkat dan aku tiriskan, tandanya sudah matang ya teman-teman. Kemudian masukkan kembali untuk sisanya, dan ternyata adonannya ini masih ya teman-teman, jadi aku menggunakan sekitar 3 buah pisang tanduk. Dan hasilnya ini menggembung ya teman-teman, karena ada bahan pengembangnya dari ragi instan maupun soda kuehnya. Dengan modal yang sedikit, cukup ekonomis, tapi menghasilkan cuan yang lumayan ya teman-teman. Untungnya ini lumayan banyak, jadi teman-teman wajib coba, cocok banget untuk ide jualan teman-teman. Dan ini hasilnya. Langsung saja aku taruh di dalam wadah atau ke wadah. Jika teman-teman ingin dijual, bisa dikemas di dalam kotak ya teman-teman. Kemudian selanjutnya beri topping sesuai selera ya teman-teman, supaya rasanya lebih enak dan mantap. Kemudian langkah berikutnya ini aku beri topping ya teman-teman. Aku pakai kental manis, untuk topping sesuai selera masing-masing saja. Jika dijual, susun pertama, kemudian kasih topping, kemudian susun kembali, kemudian beri topping lagi ya teman-teman. Ini aku tambahkan keju supaya hasilnya lebih gurih dan mantap. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.